Salam sehat selalu dari kami, MediaShop, Media Solution for Your Business. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan program POS dari MediaShop. Pertama-tama, kita harus menyalakan dulu program server yang bernama SAM Control, XAMPP Control. Oke. Kita klik kanan, kita buka Run Administrator, kemudian klik Yes. Setelah itu kita klik tombol Start pada modul Apache. Tunggu sampai port terbuka, kemudian kita klik lagi tombol modul untuk MySQL. MySQL ini adalah database-nya. Setelah itu kita tutup. Kalau ini sudah terbuka, nah portnya sudah terbuka, kita tutup. Kemudian, oh ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, bagi customer yang sudah tokonya sudah memiliki alat barcode scanner, tidak perlu memakai barcode to PC server. Program barcode to PC server. Barcode to PC server ini adalah tools untuk yang tidak memiliki alat barcode scanner. Cukup memakai HP smartphone yang keluaran terbaru ya. Mohon maaf, hanya untuk keluaran yang terbaru, Android yang terbaru. Kemudian di HP, di Play Store tinggal kita cari namanya program barcode to server. Install aja aplikasinya di HP. Setelah itu nyalakan barcode to servernya dulu yang di PC. Klik 2 kali. Ini saya menggunakan barcode scannernya memakai HP. Oke, barcode to PC servernya. Oke, kita allow akses saja. Akses. Oke, kita mau pakai scan session berapa? Monggo. Kita mau pakai scan session 1, scan session 2, boleh. Kemudian setelah barcode to PC server yang di komputer sudah menyala, kita kembali ke HP kita buka program barcode-nya. Di program barcode-nya akan muncul thread barcode to PC. Itu remind me later saja. Oke, kita mau menggunakan scan session 3 atau scan session 2, monggo, terserah, tergantung kita sudah menciptakan yang mana. Saya biasanya menggunakan sih, kita menggunakan yang mana. Oke, ini sudah menyala. Kita klik minimize atau kita tutup close, karena ketika kita tutup close, di sini akan masih running dan jalan apapun itu, dan dia pasti jalan sebelum kita klik exit. Oke, setelah ini jalan, kita langsung masuk ke Google Chrome. Google Chrome, klik 2 kali, kita ketikkan localhost, maka akan masuk ke login POS. Di sini saya menggunakan username admin karena kita akan masuk langsung ke menu adminnya dulu, karena saya masih belum masukkan daftar nama produknya. Oke, kata sandinya kita masukkan. Setelah masukkan, kita login, masuk, enter saja, dan berhasil masuk. Nah, di sini kita akan disuguhkan atau program akan menampilkan menu dashboard yang seperti ini, dimana tampilan awal bagi admin ini adalah untuk memonitoring penjualan hari ini, penjualan, pembelian, retur penjualan, dan retur kembali. Di sini juga ditampilkan grafik penjualan dalam minggu.
ini. Nanti grafiknya bagaimana dan produk terlarisnya apa, peringatan stok. Nah, peringatan stok nanti kalau misalnya kita harus mengisinya, batas minimum peringatan stoknya berapa? 10. Kalau misalnya stoknya tinggal 10, ada yang mau beli 10, peringatannya 10, sisa stoknya 10, maka nanti akan tampil di sini bahwa stok sudah mencapai batas minimum. Artinya siap-siap untuk restock. Produk terlaris seperti ini. Produk terlarisnya siapa? Nanti akan ditampilkan di sini. 5 pelanggan teratas, pembayaran dikirim dan diterima, dan penjualan terbaru. Ini kita monitoring. Admin harus memonitoring ini atau owner yang memonitoring ini semua. Di sini pertama-tama kita langsung klik, karena loginnya adalah owner. Ini saya pakai avatar sebagai owner. Di sini kita bisa mengedit untuk profil. Nah, kenapa profil? Ini sebagai admin, jadi nama alamat email ini adalah alamat untuk login kita sebagai admin apapun owner, hanya untuk admin dan owner. Kata sandinya apa, dan ini untuk gambar pengguna. Ini cus gambar pengguna itu ya avatarnya ini, CEO-nya ini, post retail. Ini terserah kita mau ngisinya, semua sesuai identitasnya owner saja. Identitas toko juga boleh, tapi yang berhak masuk ke dalam area admin adalah owner dan orang yang dipercayakan owner, karyawan yang dipercaya oleh owner, itu yang bisa masuk ke menu admin ini, dashboard admin. Oke, setelah kita simpan maka nanti akan tersimpan, dan kalau mau login baru lagi bisa. Oke, kita harus kirimkan ini, simpan ya. Kemudian kita ke menu pengaturan dulu. Kita mengatur di mana mata uang defaultnya apa, Indonesian rupiah. Ini bisa kita create mata uang default ini di menu setting ya, menu pengaturan setting, pengaturan sama dengan setting. Di sini ada mata uang. Kita buat dulu, kalau masih belum buat ya kita buat dulu ini. Di sini ada pengaturan mata uang, IDR Indonesia rupiah, dan tampilan untuk membuatnya seperti ini. Kode mata uangnya apa, misalnya IDR, nama mata uangnya Indonesia rupiah, simbolnya RP. Itu aja sih. Setelah simpan udah masuk ke sini. Oke, kita kembali ke pengaturan ya, pengaturan sistemnya. Oke, di sini ada ubah logo. Ini alamat default email dari owner ya. Ini ubah logo. Ubah logo adalah logo perusahaan. Oke, logo perusahaan, nama perusahaannya apa, telepon, dikembangkan oleh siapa. Ini dikembangkan oleh Mediasoft ya. Ini terserah, bisa dengan ganti juga nggak apa-apa. Oke, bahasa bawaan adalah bahasa Indonesia. Di sini ada banyak pilihan bahasa, tapi terutama kita harus karena kita di Indonesia, kita menggunakan, sebentar ya, ini agak mengalami. Oke, karena kita di Indonesia, kita memakai bahasa Indonesia. Atau kalau mau pengen yang prefer bahasa Inggris, kita pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak untuk Inggrisan. Oke, pelanggan default. Di sini settingan defaultnya saya pakai pelanggan datang langsung. Ini pelanggan default, pelanggan datang langsung, belum jadi member ya. Oke, gudang bawaan itu ini masih belum saya isi. Oke, sebelum mengisi ini, caranya mengisi gudang bawaan adalah di pengaturan gudang. Oke, kita ke pengaturan gudang ya. Pengaturan gudang, kita buat nama gudangnya dulu, gudang
Kalau lebih dari satu gudang, kita bisa menciptakan buat lagi gudang-gudang yang lain, atau ini bisa juga berfungsi sebagai toko. Oke, gudang, katakanlah gudang utama ya, gudang utama. Ini sudah kita pilih Jembarang aja, negaranya Indonesia, kotanya adalah gudang utama berada di mana, misalnya di Surabaya. Alamat emailnya gudang utama @gmail. Ini harus diisi ya, harus meng-create alamat emailnya gudang utama ini ya, gmail.com. Terserah mau mau membuat baru ya monggo, nggak membuat juga apa. Kalau itu ingin mengkoneksikan dengan internet, kalau tidak ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gudang utama, atau kita cuma punya satu gudang. Ini saya contohkan dulu untuk memiliki lebih daripada satu gudang. Kode posnya Jembarang ya, kita kirimkan. Oke. Kalau lebih dari satu gudang, kita buat lagi gudang yang kedua adalah gudang penjualan. Indonesia. Gudang kedua gudang penjualannya ada di Sidoarjo. Emailnya atau toko juga boleh sih, toko buat di Sidoarjo. Ini nanti adalah peralihan barang aja, kalau misalnya stok ada bisa kita pindahkan antara dari gudang yang ada stok ke gudang yang tidak ada stok. Oke, gudang penjualan. Oke, kita kirimkan. Kita sudah di sini, kita sudah membuat dua buah gudang. Gudang juga berfungsi sebagai toko yang seperti saya jelaskan seperti tadi ya, sebelumnya kita jelaskan. Ini sudah kita buat. Setelah kita buat yang namanya gudang utama dan gudang penjualan, kita kembali ke sistem pengaturan. Di sistem pengaturan ini untuk mata uang default sudah ya, untuk logo setiap saja ini pelanggan datang langsung. Oke, Indonesia. Oke, nah ini kita pilih mana yang kita gudang utama atau gudang penjualan. Kita di sini saya contohkan untuk gudang penjualan ya, karena gudang utama itu hanya sebagai penyimpan barang stok. Tapi atau terserah tunggu intinya itu tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita kirimkan, kita simpan, berhasil diperbarui. Oke, setelah berhasil diperbarui, kita sudah menyeting ini. Sudah di sini adalah peringatan stok karena stoknya masih belum kita setting. Ini adalah bahasa dan ini adalah full screen. Kalau monitor isinya ini touchscreen ya, dan ini menu POS ini nanti untuk kasir. Di sini tampilannya cukup simpel sekali, saya perlihatkan ya. POS-nya cukup simpel sekali. Di sini ada pelanggan datang langsung. Di sini default langsung karena kita setting tadi di gudang penjualan. Ini defaultnya adalah gudang penjualan. Di sini kita cari produknya, kita bisa pakai scan barcode ataupun kita ketik manual ya. Daftar kategori barang, di sini juga harus ada fotonya. Daftar kategori merek juga sama, sudah pencariannya berdasarkan itu. Nanti di sini akan tampil produk-produk yang akan kita jual itu. Daftar list produk yang dijual oleh toko tersebut.
dan di sini tinggal setelah kita input ini klik, nanti muncul akan gambar-gambarnya. Terserah, nanti bisa diklik gambar, oh ini produk ini mau dibeli, dia akan muncul di sini. Nanti ini saya akan contohkan, ini masih tampilan awal aja. Ini bahwa sesimpel ini pajak. Kalau ada pajak kita isikan pajak, tapi biasanya saya ngisi pajak ini di bagian ketika saya input daftar produk, diskon berapa, pengiriman ada diskonnya enggak, kalau ada diskonnya kita isi, ada pengirimannya pun, biaya pengirimannya pun kita isi juga, tinggal kita bayar, sudah selesai. Oke, kita kembali ke dashboard ya. Kembali ke dashboard, hanya klik yang di logonya Toko. Oke, kita kembali kita lanjut ke input data produk. Oke, input data produk, di sini ada menu unit, merek, kategori, cetak produk batang, daftar produk ataupun buat produk. Daftar produk ini daftar produk semuanya setelah kita input buat produk. Oke, kita langkah awal adalah buat unitnya dulu. Satuan dari produk tersebut apa? Piece atau unit? Misalnya kita unit, 1 unit atau 1 PCS, 1 piece. Oke, nama pendeknya unit ya, saya berikan contoh unit aja ya. Unit dasar adalah unit. Kita kirimkan. Oke, berhasil dibuat. Nilai operasinya 1 unit adalah 1 piece, bukan paketan ya, ini 1 piece. Oke, unit berhasil kita buat, masuk sudah ya. Kita kembali ke produk lagi, kita buat input lagi daftar merek. Mereknya apa? Oppo. Oppo Reno 4. Mereknya Oppo Reno 4. Oke, Oppo Reno 4 dan deskripsi merek adalah smartphone. Terserah, ini deskripsi mereknya itu mungkin nanti bisa dijelaskan apa namanya, spesifikasinya ya, smartphone. Generasi terus gambar mereknya, gambar lagi kita siapkan. Oke, merek ini telah dibuat. Oke, sudah masuk ya. Kemudian setelah merek kita ke kategori. Kategorinya apa? Ini kategori smartphone. Kode kategorinya SMPH 01 ya, 01 smartphone. Oke, kita simpan. Berhasil kita buat. Setelah produk untuk kategori sudah berhasil kita buat, maka kita akan membuat produknya. Untuk cetak barcode setelah produk dibuat ya. Oke, kita masuk nama produknya Oppo Reno 4. Kode produknya kita memakai barcode scanner. Memakai barcode scanner juga boleh, nggak pakai juga boleh. Mau pilihan sendiri ya nggak masalah. Saya biasanya memakai scanner barcode-nya dari produknya ini ya.
langsung muncul sendiri. Saya pakai HP ya barcode scannernya. Oke, kategorinya adalah smartphone, mereknya adalah Oppo Reno 4. Oke, ini adalah simbologi dari barcode tersebut. Saya biasanya memakai code 128. Biaya produksi ini adalah biaya pembelian daripada HP. Kita kulaan, intinya kita beli ke supplier berapa, kemudian kita jual harga berapa. Katakanlah di sini saya beli harga 2.500.000, asal saja. Saya jual harga produknya menjadi 3.500.000. Oke, satuannya adalah unit. Penjualan unitnya tetap unit, kemudian unitnya tetap unit. Oke. Peringatan stok kita masukkan 10. Pajak kita dikenakan pajak pemesanan berapa di sana? 10%. Kita kasih aja 10%. Untuk berpajak eksklusif saja kita di sini deskripsi ada beberapa kata. Nah, di sini kita klik produk memiliki email atau nomor seri. Oke, dan ini untuk klik gambar. Jangan langsung disimpan ya, kita klik gambarnya dulu. Kemudian kita cari Oppo Reno 4. Kita tambah lagi juga bisa. Oke, setelah ini kita sudah mengisi gambarnya, sudah memiliki deskripsi, terserah kita mau isi spesifikasi yang monggo. Saya tidak mengisi apa-apa di sini. Oke, kita kirimkan, kita simpan unit barangnya. Sudah tersimpan ya. Di sini akan terlihat. Nah, ini kodenya tadi, kode produk tadi. Kode produk ini bisa kita cetak atau ini bisa kita cetak. Kalau dicetak itu mencetak kita nanti akan muncul itu. Ini karena di gudang utama ini masih kosong, kita kan peringatan stok 10, gudang utama kosong-kosong, masih kosong. Oke. Daftar produk. Ini kalau mau cara ngeditnya, kita edit di sini. Satuannya unit, penjualan unit, ya, unit, dengan stok 10 eksklusif. Oke, setelah itu kita ke gudang. Ini penjualan ya, ini satuannya, kuantitasnya masuk ada ya. Kita ke pembelian. Ini kode ini untuk utama. Newswire.
ini penyusunan stok adalah jumlah stok di gudang utama tanggal sekian, tanggal 10. Ini kalau kita ngisinya tidak berdasarkan pembelian pada customer ya, pada supplier ya, bukan customer, maaf, bukan customer. Pertanyaannya adalah ini kan bisa kita lihat bahwa di tanggal sekian ini di gudang utama ada 5 unit. Ini untuk penyesuaian ya. Nah, ini untuk buat pembelian. Daftar pembelian di masuk ada buat pembelian ya, pembelian. Bisa cek penyesuaian stok ini. Daftar pemasok, ini pemasoknya tidak ada, pemasoknya tidak ada ya. Oke. Tadi kan kita sudah membuat produk, daftar produknya adalah ini jadwalnya karena kuantitas yang tersebut ada. Kuantitasnya masih ada, kita langsung ke